17 orang. Jadi kita mulai teman-teman semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Semoga teman-teman semua di sini kondisinya sehat-sehat semua teman-teman ya. Jadi kita bisa belajar fokus lagi tentang materi yang hari kemarin. Nah, malam hari ini kita cek. Udah masuk lagi ya? Oke. Hari ini kita akan ngebahas tentang, kemarin kita udah ngebahas tentang seputar live streaming itu apa aja sih dan kayak gimana. Nah, ini kita akan lebih detailin lagi tentang live streaming di Shopee. Jadi ketika teman-teman mau action buat live Shopee itu step-stepnya dari pertama sampai teman-teman jalan live-nya itu apa aja. Oke, saya screen dulu sebentar ya. Oke, kita akan ngebahas teknis persiapan untuk live streaming di Shopee. Itu kita akan ngebahas detailnya satu persatu pada malam hari ini. Yang pertama adalah teman-teman tentuin judul dan cover live streaming. Jadi di setiap live, entah itu live Shopee ataupun live TikTok, itu pasti ada judul dan covernya. Artinya ketika teman-teman mau lihat live-nya itu pasti ada gambar depannya dulu. Nah, itu namanya cover. Dan judul yang ada di bawahnya. Nah, teman-teman tentuin dulu nama judul yang menarik plus cover atau gambar yang bagus tuh apa, supaya nanti ketika teman-teman nge-live, judul dan cover ini tuh ngebantu supaya si calon customer ini itu mau masuk ke live-nya teman-teman. Jadi nggak cuma lihat dari angka doang rame nih yang masuk 50 orang tapi ternyata gambarnya biasa aja. Nah, biasanya yang menentukan si live-nya itu rame atau enggak itu salah satunya adalah dari gambar dan judul di live streaming-nya. Nah, kenapa judul? Karena hal yang pertama yang lihat itu adalah judulnya. Yang kedua itu gambarnya. Nah, untuk judul sendiri teman-teman pilih atau buat sesuai dengan konsep live streamingnya. Kemarin kan kita udah ngebahas tentang konsep live streaming itu bisa review atau tips and trick produknya atau apa gitu. Jadi kita buat sesuai dengan tema kita. Misalnya jualannya pengharum ruangan. Terus judulnya kita contoh mau review produk, berarti tips wangi, contoh misalnya bukan review tapi tips wangi gitu kan. Tips wangi ruangan seharian tanpa bau apek. Pakai apa aja? Pakai kopi bali spray, pakai pengharum botol apel, terus itu pakai diffuser buat di kamar. Jadi kita kayak gitu kurang lebih. Jadi gunain judul untuk clickbait, tapi tetap ada materi ya. Intinya judulnya itu jangan sampai melenceng. Misalnya jualannya botol apel, tapi ternyata judulnya kemana arahnya. Jadi sebisa mungkin yang satu arah. Terus gunakan kalimat yang menarik dan menjual. Tambahkan nama merek atau brand produk supaya influencer yang bekerja itu tahu kalau misalnya teman-teman ini jualan apa. Jadi brand itu bisa menaikkan awareness si calon customer ini. Jadi ketika teman-teman cantumin nama brand di live-nya, bisa contoh tips dan trik wangi ruangan seharian dengan pengharum summer sun gitu atau pengharum summer spring gitu kan. Nah, itu kan si calon customer-nya pasti bakal oh ini pengharum summer spring nih, orang-orang udah banyak yang tahu karena udah di-review sama si A, B, C gitu. Jadi pengaruh brand itu sangat berpengaruh buat meningkatkan brand awareness produknya. Nah, selanjutnya adalah kriteria cover live streaming. Nah, ini teman-teman bisa lihat di sini. Ini adalah cover pada saat live streaming di Shopee. Kurang lebih bentuknya kayak gini. Nah, itu apa aja kriterianya? Pertama, pilih gambar dengan pencahayaan yang baik. Jadi, kalau teman-teman mau foto atau mungkin mau foto pakai foto yang ada di
marketing kit itu pakai foto yang bagus gitu. Jadi jangan sampai teman-teman foto sendiri produknya tapi dalam keadaan gelap gitu. Artinya sebisa mungkin fotonya itu pas siang-siang. Jadi ketika teman-teman foto itu terang. Letakkan produk di bagian tengah gambar. Ini ntar setting layout buat live-nya ya. Nanti kita akan bahas lagi di detailnya. Terus background polos dan rapi. Ini teman-teman bisa atur polos begini supaya kenapa? Supaya teman-teman fokusnya tuh bukan ke background-nya, tapi ke barangnya. Kayak gini kan contoh background-nya biru polos ya. Nah itu dia menampilin atau menonjolin produknya sama brand ambasadornya. Itu ada Kira Sabira gitu. Terus gambar nggak terpotong, informasi pada gambar itu udah benar dan relevan, plus kurang lebih gambar ini bisa dimensi ininya, kualitas gambarnya tuh di atas 720 pixel. Itu kan kalau misalnya 720 kali 720 kan standarnya itu kotak teman-teman. Kalau bisa teman-teman bikinnya yang persegi panjang kayak gini. Ini saya kurang tahu ukuran berapa kalau nggak salah 1300 kali 650 gitu saya lupa karena saya pernah buat juga teman-teman. Jadi teman-teman cari aja di Google ukuran banner Shopee Live berapa. Nah, terketemu deh. Nah, itu teman-teman pakai ukuran itu. Jadi teman-teman bisa edit di Canva atau mungkin Photoshop atau di mana supaya nanti teman-teman pas pasang di live covernya itu pas sama gambarnya, sama sama cover sampul live-nya kayak gitu. Nah, persiapan live Shopee. Ada apa aja? Pertama, teman-teman wajib punya toko Shopee-nya. Kemarin kita udah ngebahas cara buat toko Shopee, jadi tentu teman-teman harus punya tokonya, karena kalau teman-teman nggak punya tokonya, gimana mau live gitu? Masa mau live Instagram gitu kan? Nggak mungkin. Karena kita mau jualan di Shopee sekarang, jadi teman-teman harus buat tokonya dulu. Itu yang pertama. Yang kedua, gunakan WiFi. Karena kalau teman-teman gunain data, itu satu, itu bisa panas banget. Jadi ketika teman-teman terlalu lama pakai data, habis itu di hotspot juga, itu si datanya yang teman-teman hotspotin HP-nya itu bakalan panas banget teman-teman. Dan belum lagi jaringannya kebagi-bagi gitu kan. Jadi makin lemot. Jadi saran disaranin banget itu pakai WiFi atau WiFi. Supaya apa? Supaya jaringannya tuh aman, stabil. Jadi nggak lemot gitu. Karena ketika teman-teman lagi nge-live-nya itu tiba-tiba jaringannya lemot atau tiba-tiba patah-patah pas lagi live-nya. Itu bukan teman-teman yang lihat patah-patah, tapi si calon customer-nya yang lihat live teman-teman patah-patah. Nah, itu biasanya kebanyakan yang live-nya. Jadi mereka ngerasa, ini live-nya patah-patah, nge-lag, mendingan gue tinggal aja deh live-nya gitu. Jadi dia nyari live yang lebih menarik seperti itu. Jadi makanya jaringan ini sangat menentukan selain sampul dari live-nya gitu. Selain cover-nya. Lalu yang ketiga adalah sediakan 2 perangkat. Satu untuk live, satu lagi untuk memantau jalan live. Jadi ini teman-teman nggak wajib ya, tapi kalau misalnya mau performanya lebih bagus, kalau bisa pakai 2 HP. Tapi kalau teman-teman masih baru punya 1 HP sekarang nggak apa-apa. Jadi teman-teman live-nya kayak gini persis, nanti teman-teman pakai kamera depan. Tapi kalau misalnya punya 2 HP, saran saya pakai kamera belakang. Kenapa kamera belakang? Karena biasanya HP-HP umumnya standar itu kamera belakang itu lebih bagus atau lebih jernih. Karena lebih dimaksimalin dibanding dengan kamera depan. Jadi untuk live pakai kamera belakang. Nah, untuk ngecek komen-komen ini tuh pakai HP satu lagi. Nah, kenapa disarankan 2 HP itu seperti itu teman-teman? Supaya pas kita nge-live itu emang bener-bener pakai kamera yang terbaik. Jadi kamera yang belakangnya. Nah, kalau kamera belakang itu kan biasanya pixelnya gede ya. Entah itu 12 megapiksel atau 30 atau 50. Jadi teman-teman bisa pilih sesuai dengan kemauan teman-teman dan tentunya disesuaikan dengan budget juga. Kalau emang di awal-awal masih baru merintis pakai 1 HP nggak apa-apa. Jadi teman-teman mulainya pakai 1 HP, nanti pas lagi live itu pakai kamera depannya. Nanti sambil teman-teman nge-live, teman-teman ngelihat di komennya di HP live itu kayak gitu. Jadi mungkin sambil ngeliatin jarak dekat, jadi ya kayak gitu kekurangannya kalau pakai 1 HP doang, tapi nggak apa-apa. Yang penting teman-teman mulai aja dulu. Yang keempat adalah gunakan ring light. Nggak perlu yang mahal, yang penting bagus alias pencahayaannya cukup. Jadi ring light ini sebenarnya menurut saya pribadi ya, itu masuk kategori wajib teman-teman. Kenapa? Karena ini supaya ketika teman-teman nge-live itu yang di depan kamera ini tuh kelihatan terang teman-teman. Jadi ketika teman-teman nggak pakai ini, itu teman-teman kelihatannya itu kayak agak gelap atau dark gitu. Walaupun mungkin pencahayaannya terang ya, kecuali kalau emang terangnya tuh terang matahari, nah itu oke, masih bagus banget. Tapi kalau misalnya terang-terang lampu, terang-terang lampu kamar gitu, itu di kamera itu bakal kelihatan kayak gelap banget, kayak agak gelap gitu teman-teman. Jadi teman-teman perlu pencahayaan yang dekat tapi nggak nyeblak kayak lampu senter gitu loh. Nah itu pakainya ring light, itu udah paling standar banget
ketika teman-teman live. Jadi ketika nge-live itu bakalan kelihatan jernih produknya, atau mungkin kalau teman-teman mau nampilin muka itu bakal kelihatan jernih. Jadi supaya si customer ini bakal lebih tertarik karena kan dia ngeliat gambarnya jernih, kameranya bagus, pencahayaannya keren gitu, bagus cukup lah. Jadi lebih maksimal si customer-nya buat mau lama-lama ngelihat live-nya. Tentunya juga dibarengin dengan jaringan yang bagus. Jadi kalau jaringan awalnya udah kurang ya udah pasti live-nya bakal patah-patah, dan kemungkinan orang-orang yang masuk live bakalan nge-live cepet gitu karena mereka ngiranya udah nonton lama-lama tapi jaringannya begini jadi ngapain kayak gitu. Selanjutnya adalah gunakan soundcard. Nah, kalau soundcard ini sebenarnya nggak wajib teman-teman ya. Ini lebih ke arah memperjelas suara. Tapi kalau teman-teman mau ganti alternatifnya, itu bisa pakai mic. Entah itu mau mic yang kabel atau wireless, yang dari harganya standar, sedang, atau yang mahal, kayak Santander juga nggak apa-apa. Yang penting teman-teman disesuaikan dengan budget. Kalau di awal-awal teman-teman bisa gunain mic yang murah dulu aja, entah pakai kabel atau yang wireless, yang harganya 20.000, 30.000. Nanti kalau udah punya budget lebih, coba yang beli yang wireless. Terus kalau udah punya budgetnya benar-benar lebih dan emang udah serius banget, itu coba pakai mic wireless yang sangat standar. Nah itu jernih teman-teman dan bagus. Tentunya selain suaranya bagus dan jernih, harganya juga bagus juga, cukup mahal juga teman-teman. Lalu live di tempat yang tenang. Jadi ketika teman-teman live itu jangan di tempat kerumunan. Kenapa? Karena ketika teman-teman di tempat kerumunan atau yang ramai itu pasti bakal masuk suaranya. Nah, kayak saya gini nih, ini kan saya lagi ngejelasin dan ruangan ini kosong teman-teman, jadi nggak ada orang di sini sama sekali. Jadi saya ini gunain ruangan ini khusus buat saya ngejelasin materi. Supaya apa? Supaya nggak ada suara-suara lain yang masuk. Tujuannya buat itu. Nah, sama halnya kayak teman-teman kalau lagi nge-live. Jadi sediain satu ruangan khusus yang emang nggak ada orang buat ikut campur. Nah, teman-teman di situ hitungannya kerja. Kerja sebagai apa? Sebagai live streamer atau host gitu. Nah, teman-teman di situ nge-live, jelasin produknya, kasih tahu tips and triknya, cara pakainya, atau kegunaannya, manfaatnya. Pokoknya semuanya teman-teman obrolin di live itu, mau berhubungan produk atau cerita atau apa, pokoknya teman-teman ngomong aja kayak gitu. Dan tentunya di ruangan yang sepi atau tenang supaya nggak masuk tuh suara-suara di luar, mungkin kayak suara-suara ada anak-anak lah atau mungkin suara orang berisik apalah, jadi kayak gitu teman-teman. Lalu selanjutnya adalah ada alat bantu live atau ini auto clicker. Jadi ada alat semacam kayak gini, teman-teman bisa lihat videonya sebentar nih loadingnya. Jadi ini namanya alat bantu live. Jadi kalau misal teman-teman itu pernah lihat kalau live itu kok banyak yang like, itu bisa jadi selain dia karena iklan itu bisa jadi karena dia pakai alat bantu live ini. Bentar, aduh, kok nggak ini sih. Jadi tuh alatnya tuh teman-teman bisa cari ya di Google atau di Shopee, itu namanya auto clicker. Jadi itu alatnya kayak cuma ditempel doang teman-teman ke layar HP. Nah, itu ntar otomatis bakal nge-like terus-terusan. Dan ketika nge-like terus-terusan itu bakal nge-boosting like-nya, dan ketika like kita semakin di-boosting itu semakin dinaikin sama si Shopee-nya ke atas kayak gitu teman-teman. Jadi salah satunya yang bikin live kita naik itu adalah dengan menaikkan like, jumlah like-nya. Sebentar teman-teman, saya agak nge-like sinyalnya. Sebentar ya. Astaga. Oke. Nah, ini saya lagi sorry teman-teman ya. Saya soalnya sini lagi hujan. Pakai wifi pun ternyata masih nge-lag, jadi mungkin saya bagi dua, satunya wifi, saya data. Jadi khusus buat HP, untuk saya live ini saya data, tapi kalau buat di laptop saya pakai wifi. Tapi nggak apa-apa teman-teman, yang penting teman-teman paham poin-poinnya. Lalu selanjutnya adalah teman-teman bikin spot khusus buat live. Jadi selain tadi ruangan kosong atau ruangan emang khusus buat teman-teman nge-live streaming, teman-teman desain ruangan itu layaknya kayak studio live. Jadi teman-teman bisa ngedekor ruangannya.
bisa ngedekor mungkin ada tulisan apa, ada mungkin ditata apa, kalau misalnya pengharum mungkin ditata lemari pengharum, atau mungkin kayak ada gantungan-gantungan pengharum, terus kayak ada displayan parfum segala macam. Pokoknya bikin kayak teman-teman itu ada di studio gitu. Jadi kalau udah konsepnya studio itu berarti tertata teman-teman, jadi nggak asal naruh gitu. Jadi teman-teman bikin yang bagus, ya simple aja juga nggak apa-apa, tapi kelihatannya tuh kalau di kamera, fokusnya adalah kamera teman-teman. Nah, jadi ketika kelihatan di kamera, itu bagus teman-teman. Kayak gitu. Jadi fungsinya kenapa harus bikin studio live, atau mungkin teman-teman mungkin kalau mau di kamar atau mungkin di rumah sediain satu ruangan khusus buat live, yaitu supaya nanti ketika live itu tampilannya menarik gitu. Jadi ketika ada orang masuk ya dia bakalan betah buat lama-lama. Teman-teman coba pelajarin aja sama orang-orang yang live-nya rame, yang khusus buat jualan. Nah itu pasti dia kebanyakan atau kemungkinan besar itu pasti dia udah pakai studio. Artinya emang ruangan itu khusus buat nge-live gitu. Jadi dia dekor sebagus mungkin. Lalu buat script buat live streaming. Jadi ketika teman-teman sebelum mulai live itu teman-teman kalau bingung mau ngomong apa, teman-teman coba buat skripnya. Tapi kalau misalnya teman-teman malas buat skripnya, ya teman-teman tinggal hafalin aja poinnya apa nih, teman-teman nanti ngejelasin apa pas live ya. Teman-teman ntar pas live itu ngomong aja gitu. Ngomong aja, yang penting ngomong. Tapi teman-teman sebelum ngomong-ngomong itu, teman-teman harus buat kerangkanya dulu. Misalnya nanti di live itu mau jelasin apa, caranya kayak gimana, stepnya kayak gimana. Jadi kalau teman-teman di awal itu kan pasti pada bingung ya kalau live itu harus ngomong apa. Nah ya teman-teman buat kerangkanya, buat skripnya. Ya poin-poinnya aja kalau teman-teman bingung, nggak mau panjang-panjang, poin-poinnya aja gitu. Misalnya pertama jelasinnya tentang produknya, kedua jelasin tentang cara kegunaannya, ketiga misalnya sapa penonton, keempat misalnya cekot sekarang ya Kak gitu. Jadi ke teman-teman bikin aja polanya gitu. Jadi ntar ketika ngomong itu arahnya tahu nih, misalnya pertama harus sapa dulu si si yang masuk ini, yang calon customer-nya. Habis udah disapa, habis itu teman-teman kenalin produknya. Habis kenalin produknya, terus teman-teman mungkin arahin buat cekot. Terus kalau misalnya buat cekot, misalnya ada yang cekot baru 2, ayo siapa lagi yang mau cekot, sisa 3 lagi nih yang belum cekot. Jadi teman-teman buat kayak gitu arahnya. Dan teman-teman harus berkonsep, jadi nggak sekedar asal live. Karena kalau sekedar asal live nanti pas live bingung mau ngomong apa ya, ini harus kayak gimana stepnya, ini kayak gini bingung, ini bingung. Jadi teman-teman harus bikin konsepnya. Ingat buat skripnya versi teman-teman sendiri, jangan plagiat. Jadi sebisa mungkin teman-teman kreatif buat bikin konsep pas lagi live-nya mau ngapain sih gitu. Urutannya ntar ngomongnya harus apa aja dan kayak gimana. Itu teman-teman harus pikirin. Supaya kenapa? Supaya nanti ketika live itu terarah, nggak bingung. Fungsinya sebenarnya itu teman-teman, poinnya ya. Poinnya adalah supaya nanti pas lagi live itu terarah dan nggak bikin bingung teman-teman sendiri. Lalu selanjutnya adalah siapkan deskripsi produk. Peluang order jauh lebih tinggi jika informasi produk lengkap dan jelas. Jadi teman-teman, ini yang kemarin saya jelasin juga, selain judul dan foto sampul produk, deskripsi produk itu juga mempengaruhi. Walaupun emang presentasinya nggak begitu besar, tapi untuk kejelasan informasi itu penting banget teman-teman. Jadi deskripsi itu teman-teman bikin sedetail mungkin. Teman-teman bisa lihat toko-toko lain yang udah ada, deskripsi produknya bagus. Nah, teman-teman coba tiru aja. Coba tiru, tapi jangan plagiat alias jiplak gitu. Jadi sama persis, jangan teman-teman. Jadi teman-teman mesti belajar aja, bukan jiplak persis. Jadi mungkin bisa tiru lah. Mungkin poin-poinnya kayak gini, ntar teman-teman bikin sendiri kata-katanya sesuai dengan teman-teman pengen. Jadi intinya jangan sama persis stok. Jadi jangan plagiat total lah. Jadi misalnya tinggal copy paste doang udah selesai tok gitu. Enggak. Karena kalau misalnya teman-teman kayak gitu, kesannya jadi kayak teman-teman malas gitu loh. Jadi teman-teman nggak ada pembeda, ya sama aja dong kayak tokonya si A gitu. Padahal si toko si A bagus-bagus produknya, bagus-bagus deh. Terus apa bedanya sama teman-teman gitu kan? Jadi nggak ada nilai beda, nggak ada nilai pembedanya sama toko lain. Jadi ya udah sama-sama aja. Nah kalau udah kayak gitu ntar pasti udah ujung-ujungnya cuma ngelihat ke arah harga sama jumlah terjual. Pokoknya akhirnya seperti itu. Jadi nggak mungkin lihat ke deskripsi lagi. Kalau deskripsi itu lebih tambahan aja. Lalu selanjutnya adalah pasang banner live. Nah, nih teman-teman boleh pasang banner live di toko teman-teman. Supaya apa? Supaya kalau teman-teman nanti mau live, si customer yang pernah berkunjung ke toko teman-teman itu tahu kalau teman-teman tuh live-nya setiap hari apa aja dan di jam berapa aja. Nah, itu kan di dekorasi toko itu bisa masang banner ya. Nah, itu teman-teman coba selipin aja banner emang
ngasih tahu ke customer itu kalau teman-teman tuh live setiap hari apa aja dan jam berapa. Nah, contohnya kayak gini. Contoh misalnya tonton live streaming 30 September jam 16.00 sampai 17.00 WIB. Nah, dia kasih gambar tas sama sepatu. Jadi kurang lebih nanti hari tanggal 30 ini dia bakal nge-live jelasin tentang produk sepatu sama tas kayak gitu, teman-teman. Kalau teman-teman mau coba buat, nanti jadwal aja mungkin teman-teman bikin aja langsung satu talk nanti misal contoh live setiap hari Senin, Rabu, Jumat jam sekian. Nah, ntar mungkin bisa tambahin produknya apa, botol apel, terus jangan lewatkan karena akan ada promo-promo pada saat live. Jadi teman-teman mancing si customer itu buat mau join live supaya dia dapat harga lebih murah, dapat diskon lebih murah, dapat voucher kayak gitu. Tujuannya arahnya ke sana. Lalu yang selanjutnya adalah display stock. Jadi teman-teman itu perlu nyetok produk. Tujuannya buat apa? Satu, buat display pada saat live. Jadi ketika teman-teman live itu, teman-teman pasti ngejelasin produknya ya. Nah, ketika teman-teman mesti harus jelasin produknya, kalau nggak ada produknya ya gimana gitu. Jadi teman-teman mau nggak mau, dan kalau teman-teman mau berkembang, mau maju, ya teman-teman harus nyetok. Buat apa? Buat live. Jadi ketika teman-teman nge-live itu, ya teman-teman bisa jelasin nih produk aslinya kayak gini realnya. Terus teman-teman bisa kasih tahu ke customer-nya kayak gini loh bentuknya, reed diffuser, ada stick-nya 4 biji gitu kan. Terus cara penggunaannya begini, tinggal dibalik aja kalau misalnya udah nggak wangi lagi. Terus ntar yang bagian yang udah celup di minyaknya dibalik kayak gitu. Jadi teman-teman kasih bukti foto real produk aslinya ke customer pas lagi live. Nah, makanya itu teman-teman perlu nyetok khusus buat live dan itu nominalnya maksimal 200.000 kok kurang lebih. Ada di web DA. Coba teman-teman aja klik aja display produk atau display stock gitu. Jadi yang kemarin saya jelasin itu loh. Jadi ada paket display khusus buat live gitu. Nah, analoginya gini kalau di supermarket ya. Jadi kenapa banyak orang yang lebih belanja ke supermarket ketimbang di warung? Gitu, karena di supermarket ini dia udah nyediain banyak barang dan itu berjejer banyak banget ketimbang di warung gitu, karena kalau warung kan kita mungkin seala kadarnya gitu, mungkin lagi pengen jajan aja. Cuman kan kalau orang yang ke supermarket tuh biasanya dia belanjanya sekali banyak gitu, atau mungkin lebih ke belanja biasa-biasa juga oke gitu kan. Nah, pertanyaan kenapa bisa begitu? Kenapa bisa beda? Karena di supermarket ini dia nyediain atau nyetok produknya tuh udah banyak banget. Jadi ketika si customer lihat itu ngerasanya kayak, "Oh ini di sini semuanya ada," gitu. Jadi kalau apa-apa belanja besok-besok ke sini aja deh. Nah, ketika si customer berpikir seperti itu bakal otomatis si customer bakalan ke situ terus, nggak bakal kemana-mana. Jadi di mindset-nya kalau mau belanja ke sini, kalau mau belanja ke supermarket ini, gitu. Dan itu yang terjadi di toko kita juga. Ketika teman-teman cuman upload produknya satu doang ya pasti kelihatannya kurang menarik, tapi kalau upload-nya banyak, itu kan customer ngelihat, "Oh ini produknya banyak ya," terus fotonya keren-keren gitu, terus fotonya bagus-bagus gitu. Jadi bikin customer itu lebih tertarik dengan foto-foto yang bagus dan keren dari market tiket DA gitu. Atau teman-teman pas live juga bisa gunain produk itu berjejer. Jadi kalau teman-teman mungkin di awal live itu produknya teman-teman jejer aja kayak gini nih, persis kayak gini. Ya mungkin yang kecil di depan, yang tinggi di belakang gitu atau mungkin yang tinggi kanan kiri, yang depannya kecil-kecil semua. Jadi teman-teman atur sesuai dengan kamera. Jadi kameranya teman-teman perlu lihat dulu ya. Jadi kameranya misalnya contoh kamera depan. Ya, teman-teman lihat nih, nanti kira-kira pas gak sama kameranya kalau misalkan produknya taruh di sini gitu, taruh di depan sini, taruh itu masuk gak gitu. Nah kalau saya nge-live misalnya saya kayak gini nge-live-nya, saya bisa masuk frame live-nya enggak gitu. Jadi harus diatur dulu dengan kamera HP-nya. Atau teman-teman bisa pakai display putar. Nah, kalau display putar ini sebenarnya opsional aja. Itu lebih ke bikin menarik si customer. Jadi ketika customer masuk tuh, itu apa tuh yang muter-muter? Itu ternyata produk gitu kan. Produk ada puter-puterannya. Nah, itu bisa mancing customer buat makin penasaran karena kan dia bingung ya. Itu apa sih kok produk bisa muter-muter? Nah, ternyata itu display produk aja. Tapi kan itu menarik perhatian customer. Nah, ketika itu menarik perhatian customer, itu bakal bikin customer itu makin lama di live kita, kayak gitu. Dibanding kalau misalnya cuma sekedar berjejer aja gitu. Tapi itu opsional teman-teman ya, jadi nggak wajib. Cuma kalau mau ningkatin interest-nya boleh kalau mau beli lagi. Nah, teman-teman perlu ingat stok produk teman-teman. Nah, ini tadi saya bilang itu ada paket khusus buat display live. Itu kurang lebih cuma 30.000 sampai 200.000 kok teman-teman. Jadi nggak mahal, nggak sampai jutaan, nggak gitu.
Itu cukup dengan harga 200.000, teman-teman udah bisa nyetok produk yang nanti bakal teman-teman pakai buat live. Seperti itu. Jadi teman-teman perlu untuk nyetok produk, bukan buat ini teman-teman, bukan buat jualan dari rumah ya, tapi buat nge-live. Tapi kalau seandainya teman-teman misal contoh, ya ternyata ada teman saya dari rumah mau beli langsung nih gitu kan, karena dia udah ngeliat produknya. Teman-teman pas teman-teman lagi live, ya udah kasih aja produknya, entar teman-teman bisa beli lagi gitu. Jadi fleksibel aja, disesuaikan dengan kondisi teman-teman. Nah, selanjutnya adalah mengatur bonus koin Shopee Live. Kemarin kan kita udah ngebahas ya tentang Shopee Live itu cara naikinnya gimana dengan cara top up koin penjual yang nantinya akan kita pakai buat live. Nah, kemarin kan kita baru bahas sampai situnya. Sekarang kita ngebahas cara setting koin pas live-nya itu gimana. Pertama, sebelum memulai streaming, teman-teman atur jumlah koin per klaimnya dulu untuk melihat jumlah klaim maksimal yang tersedia selama streaming. Jadi, ketika teman-teman klik live, teman-teman di bagian bawah sini nih, di bagian bawah sini teman-teman ya, ada tulisan bonus koin. Teman-teman klik, nah teman-teman pasti bakal muncul tab kayak gini. Ini teman-teman atur aja, ini total koin tersedia ada berapa. Artinya ini total koin penjual yang teman-teman punya ya. Entah itu dari hasil dari menyelesaikan misi penjual ataupun teman-teman top up koin penjual, nanti bakal munculnya di sini. Nah, ini ada tulisan untuk dibagikan. Artinya ketika live itu berlangsung, teman-teman itu ngasih budget maksimal berapa selama live itu. Nah, di sini untuk dibagikan, ini kan 1.000, berarti 1.000 koin aja dibagi pas live itu. Nah, habis itu koin per klaimnya berapa? Jadi per satu kali orangnya klaim itu bisa berapa? Teman-teman bisa atur 200, 100, 50 atau 25. Jadi disesuaikan dengan kemauan teman-teman. Kayak gitu. Nah, pengaturan jika ada bonus koin yang sedang berlangsung tuh kurang lebih kayak gini teman-teman. Kalau teman-teman udah klik ini semua tadi nih, habis itu klik mulai lagi. Jadi ketika teman-teman sebelum live itu pasti ada bakal muncul kayak gini. Jadi teman-teman bisa persiapin dari awal dulu kayak gitu teman-teman. Kita bisa lihat ya ini yang tadi saya bilang ada di sini di bonus koin, terus untuk dibagikannya teman-teman atur berapa bebas sesuaikan dengan budget teman-teman mau berapa sehari ini atau mungkin mau berapa per sekali live ini gitu. Setelah itu teman-teman atur per orang itu boleh klaim berapa koin sekali masuk gitu. Boleh 25, 50, 100, 200. Nah, kalau misalnya teman-teman nggak ngatur koin apa-apa, ya tampilannya kosong gini nih. Tapi kalau udah diatur, ya teman-teman pasti bakal muncul kayak ada kotak merah kayak gini nih. Nah, kalau teman-teman udah muncul kotak merah, berarti artinya udah terpasang. Pengaturan selama live streaming gunakan untuk membagikan bonus koin tambahan setelah bonus koin yang telah Anda atur sebelum streaming habis. Jadi, teman-teman ketika teman-teman nge-live, setelah teman-teman atur koin itu bakal diklaim sama si customer-nya. Tapi kalau misalnya ternyata dia ngeklaim ya, berarti koinnya masih aman gitu. Jadi koinnya nggak berkurang, seperti itu. Jadi koin itu berkurang kalau diklaim sama si customer-nya aja. Kalau belum diklaim ya udah nggak bakal berkurang, jadi masih aman. Kayak gitu. Nah, itu kan tadi versi HP-nya. Sekarang lanjut versi komputernya. Teman-teman buka link kurang lebih kayak gini ya, live.shopee.co.id PC/setup. Terus teman-teman pilih promo, ini teman-teman loginin dulu ya akun Shopee-nya teman-teman. Terus pilih promo, lalu tab bonus, koin untuk mengatur jumlah per koin per klaimnya dan maksimal jumlah klaimnya. Terus kemudian pilih simpan. Nah, kurang lebih kayak gini teman-teman. Ini versi di websitenya atau PC-nya. Emang agak sedikit ribet, tapi kalau mau gampang live-nya lewat HP teman-teman. Tapi ini kan kalau teman-teman mau lebih pro gitu ya, artinya live-nya mau pakai bukan pakai HP tapi pakai kamera khusus gitu kan. Dan nanti pakai OBS. Nah, teman-teman settingnya begini kurang lebih kayak gitu. No matter how difficult the challenge is, always stay positive and believe in yourself. Jadi nggak peduli teman-teman tuh gimana susahnya teman-teman nge-challenge diri teman-teman sendiri, tapi yang penting teman-teman tetap positif sama percaya pada diri sendiri. Jadi kuncinya adalah teman-teman harus yakin pada diri teman sendiri. Supaya apa? Supaya teman-teman bisa maju. Ketika teman-teman ngerasa nggak percaya diri, ya itu bakalan ngehambat teman-teman buat maju. Jadi ketika teman-teman nggak percaya nih buat nge-live, malu kalau nge-live takut A, B, C, D, F, G. Pokoknya kata-kata dia tuh udah takut A, B, C, D, F, G. Itu bakalan
ngehambat teman-teman buat maju. Kenapa? Karena kan teman-teman kalau mau berhasil ya teman-teman mau ngomong harus nge-live gitu kan. Kalau teman-teman nggak nge-live ya udah bakalan ketinggalan gitu. Artinya ketakutan-ketakutan ini yang bakal bikin kita itu terhambat. Energi-energi negatif ini yang bakal bikin kita terhambat. Marah lah, atau mungkin perasaan gelisah, atau mungkin perasaan malas, capek, itu bakal ngehambat kita buat mau berkembang. Nah, kuncinya teman-teman harus berpikir positif dan percaya diri. Supaya apa? Supaya teman-teman bisa punya modal untuk mau bergerak dulu. Nah, selanjutnya tinggal teman-teman sendiri yang ngarahin mau kayak gimana, harus apa, dan kayak gimana. Kayak gitu. Jadi kuncinya teman-teman harus berpikir positif dan tetap maju. Apapun kendalanya, nggak peduli itu seberapa susah nge-live caranya gimana, bingung nge-live-nya kayak gimana, ya teman-teman coba dulu gitu. Jadi kuncinya mulai aja dulu, kayak kata-kata Tokopedia itu yang penting, mulai aja dulu gitu. Sesi-sesi live streaming. Melalui aplikasi Shopee, Anda bisa memilih maksimal 500 produk. Atur harga diskon lewat promosi saya untuk membuat promo. Hapus atau atur ulang urutan produk sebelum masuk ke tampilan ruangan streaming. Anda bisa mulai live streaming saat kamera bekerja dan produk sudah di keranjang. Notifikasi akan dikirimkan secara otomatis ke pengikut Anda saat memulai live streaming. Jadi ketika teman-teman mau mulai live streaming, teman-teman perlu perhatiin beberapa hal ini, yaitu pasang foto sampul live tadi, udah kan. Habis itu jangan lupa atur produk dalam keranjang, supaya apa? Supaya ketika nanti teman-teman pas nge-live, teman-teman bisa ngejelasin kalau mau check out apa, atau misalnya ada yang nanya customer, "Kak, keranjang nomor 4 itu harganya berapa dan fungsinya buat apa?" Nah, teman-teman udah harus tahu tuh, udah harus hafalin keranjang nomor 4 bisa contoh reed diffuser. Oh, reed diffuser itu buat di kamar Kak, atau mungkin buat di ruangan khusus kayak hotel atau apa. Jadi wanginya tuh kayak hotel banget, teman-teman bisa pakai yang vanilla, yang best seller-nya, atau mungkin green apple kalau mau yang segar. Jadi disesuaikan dengan kemauan atau keinginan kayak gitu. Arahnya ke sana. Terus tentukan daftar produk yang ingin ditampilkan. Buat daftar produk Anda dan cek kelengkapan stok. Nah, ini teman-teman bisa lihat ketik nih kan di HP teman-teman sampai teman-teman cek ya, itu pasti ada menu mulai live di bagian menu saya. Terus teman-teman klik, habis itu nih ini kan ada judulnya, ada cover-nya. Nih terus sebentar ya. Habis itu ada tambah produk terkait. Nah, teman-teman klik terus teman-teman checklist yang teman-teman jual. Tentunya dari toko teman-teman ya, bukan dari toko orang lain. Jadi pilihnya jangan favorit saya atau terakhir dipakai, tapi toko saya. Jadi supaya nanti teman-teman bisa masukinnya barang-barang dari tokonya teman-teman. Ya kalau udah nanti klik OK, lalu barangnya akan masuk. Jadi ketika teman-teman live, barang-barang ini yang bakal muncul di daftar keranjang kuning, kayak gitu. Nah kalau melalui website atau komputer itu, teman-teman bisa pakai software OBS. Jadi teman-teman kalau mau lebih pro ya gitu, jadi pakai kamera khusus itu supaya lebih jernih. Karena kalau kalau kamera di HP sama kamera yang bener-bener kamera kayak DSLR gitu kan ya. Nah itu lebih jernih yang DSLR. Kenapa teman-teman? Karena itu kamera khusus buat foto. Beda kalau misal teman-teman pakai kamera yang HP. Itu itu terbatas lah. Jadi nggak sejernih yang kamera HP. Jadi itu kalau teman-teman mau lebih pro ya live-nya yaitu pakai OBS ini. Makanya tapi untuk setting sendiri agak ribet teman-teman. Tapi kalau misalnya udah bisa dan udah biasa ya gampang-gampang aja gitu. Tapi kalau misalnya teman-teman sekarang masih belum mumpuni buat pakai OBS atau ribet segala macam harus ngeluarin biaya mahal-mahal, cukup dengan satu HP dulu mulai buat nge-live-nya. Satu HP buat nge-live, maksimalin HP itu buat nge-live semaksimal mungkin. Nah, kalau teman-teman udah punya budget lebih, mungkin bisa coba beli dua, satunya khusus buat nge-live pakai kamera belakang, satunya lagi buat mantau chat, kayak gitu. Jadi ketika ada customer nanya bisa langsung ngebales. Disarankan untuk menggunakan sistem operasi Windows Core i7 Gen 9 atau lebih dengan kapasitas RAM 8 GB dengan VGA NVIDIA. Jadi kalau teman-teman mau pakai OBS itu buat nge-live ya, itu emang harus besar teman-teman RAM komputernya. Kenapa? Karena kalau nggak besar dia pasti bakal nge-lag karena kan itu pakai software khusus buat live ya. Jadi kalau teman-teman mau pakai itu ya minimalnya standarnya Intel Core i7 gitu. Kalau misalnya di bawah ini pasti bakal lemot gitu atau nge-lag. Kenapa? Karena dia nggak kuat gitu buat lakuin processing buat pas nge-live-nya itu. Jadi disaranin banget kalau misalnya ini khusus buat pro aja teman-teman. Artinya kalau teman-teman udah
punya budget lebih dan udah mau seriusin di bagian live streaming, teman-teman bisa pakai OBS. Kayak Shopee live-nya Pusat. Jadi tuh tadi di Pusat itu kan dia nge-TikTok live sama Shopee live. Nah, itu udah pakai OBS teman-teman gitu. Nah, ini teman-teman bisa lihat ya, ini untuk OBS ya. Jadi saya nggak jelasin detail banget karena mungkin teman-teman masih pusing. Intinya teman-teman di awal ini fokus aja dulu pakai HP gitu. Ini kalau mau sampai teman-teman lihat, jadi di OBS itu kurang lebih settingannya gini teman-teman. Tuh, agak ribet kan. Kalaupun saya jelasin sekarang mungkin saya nggak yakin semuanya pada pakai OBS ya buat live. Karena ini memang khusus buat kelas atas, artinya kalau sudah bagus banget dan sesering itu live-nya, dia pasti bakal pakai OBS. Oke, kita ini aja nggak apa-apa. Nah, lanjut. Itu tadi kita nggak bahas tentang OBS teman-teman. Saya nggak bahas lebih jauh karena takut entah teman-teman pusing. Jadi daripada teman-teman pusing mikirin itu OBS apaan, itu live streaming pakai laptop apaan, itu pakai aplikasi ini apaan, kok ada Core i7 gitu kan. Bingung nih gitu. Ya udah teman-teman cukup pikir simpelnya aja, itu di sekarang itu buat nge-live pakai HP. Udah itu aja dulu buat sekarang. Jadi kalau teman-teman nggak mau pusing, buat sekarang di awal nge-live pakai HP dulu. Motivasi membuat Anda mengerjakan apapun, tapi disiplin membuat Anda bertumbuh. Jadi ketika teman-teman udah berada di vibes yang bagus, artinya lingkungannya bagus, teman-teman tuh termotivasi kan buat ngerjain hal-hal, buat ngerjain bis ini gitu, jadi buat berkembang. Tapi teman-teman perlu banget ngejaga rasa semangat itu. Dengan apa? Dengan disiplin. Jadi saya pernah bilang, jadi jangan terlalu semangat di awal, karena kebanyakan dan faktanya orang yang terlalu semangat di awal itu biasanya terlalu cepat perginya atau mungkin terlalu cepat bosannya. Kenapa? Karena dia terlalu bersemangat atau terlalu menggebu-gebu, jadi dia nggak bisa ngontrol rasa semangatnya. Nah, perlu banget namanya teman-teman bisa ngontrol perasaan teman-teman sendiri, termasuk juga semangat. Jadi teman-teman perlu ngontrol semangatnya buat apa? Supaya teman-teman bisa maju terus. Supaya teman-teman punya bahan bakar buat maju. Tapi kan pasti ada situasi di mana teman-teman tuh kayak malas, moodnya nggak enak buat belajar, atau mungkin capek karena habis pulang kerja. Nah, itu butuh banget sama mental atau mindset disiplin. Jadi ketika teman-teman punya mindset disiplin, berpikir bahwa oh ini bisnis gua harus kerjain, gua harus maju, gua harus kerjain supaya gua berhasil. Nah, ketika teman-teman punya mindset disiplin ya teman-teman pasti bakal maju dan bergerak. Nah, makanya kenapa mindset disiplin ini butuh banget, karena teman-teman bakal bertumbuh dari situ. Bertumbuhnya karena kenapa? Karena teman-teman bakal maju terus. Kan ada momen di mana teman-teman bakalan nggak semangat. Nah, ketika teman-teman nggak semangat, hal apa yang bisa bikin teman-teman tuh tetap ngejalan? Ya, mindset disiplin ini gitu. Jadi disiplin ini penting banget teman-teman. Jadi teman-teman atur sebagaimana teman-teman bisa, mulai dari perasaan teman-teman sendiri, mood sendiri, dan yang terpenting adalah mindset disiplinnya. Jadi teman-teman udah harus ngeseriusin ke diri teman-teman sendiri. Kalau teman-teman pengen bisa, ya lakuin, kerjain gitu. Jadi jangan ditunda. Konsisten adalah kuncinya. Nah, selain teman-teman disiplin, artinya disiplin disiplin sama motivasi tadi itu hubungannya sama pendorong dari diri sendiri, teman-teman. Tapi teman-teman perlu lakuin itu secara konsisten atau terus-menerus. Jadi jangan cuma misalnya contoh belajar cuma sehari doang, habis udah besoknya nggak belajar lagi. Nah, kita kan selama beberapa hari ini kita nge-live, nge-Zoom, habis itu nggak Zoom lagi, habis itu Zoom itu sengaja karena kita kasih sehari jeda buat teman-teman bisa mahamin materi-materi sebelumnya. Jadi supaya nggak pusing, karena kalau misalnya langsung Zoom berderet 3 hari, teman-teman pasti bakal pusing. No, ini kemarin sampai ini, terus ini langsung begini, kemarin belum dikerjain, kemarin lupa setting produk kayak gini. Jadi itu kan pasti teman-teman bakal pusing. Nah, saya ngantisipasi itu dengan ngejeda sehari-hari. Makanya teman-teman perlu banget ngejaga semangatnya dengan disiplin dan harus konsisten buat ngejalaninnya. Supaya teman-teman terus bergerak. Kunci adalah terus bergerak. Kalau teman-teman berhenti, ya udah teman-teman bisnisnya berhenti, kolaps. Ketika itu berhenti, ya udah teman-teman artinya stuck gitu, artinya nggak jalan sama sekali. Nah, itu bakal ngehambat bisnis teman-teman sendiri. Oleh karena itu penting banget buat punya mindset disiplin supaya teman-teman bisa untuk terus bergerak. Kayak gitu. Kerjain, kerjakan.
betapapun rusaknya mood Anda hari itu meskipun Anda sibuk. Jadi ingat nih, ini kuncinya ada di diri sendiri teman-teman. Jadi mungkin di sini ada yang introvert atau mungkin ada yang extrovert atau apalah, bebas. Tapi intinya apapun energi dasar teman-teman, baik itu dari dalam diri sendiri ataupun dari luar, kerjain aja. Artinya jangan beralasan kalau saya orang introvert, kalau saya tuh pemalu, A, B, C, F, G. Saya ekstrovert, kalau saya tuh orangnya nggak bisa begini. Saya tuh orangnya senangnya keluar, nongkrong, segala macam. Nah, itu kesampingin hal itu. Teman-teman perlu berpikir bahwa ini bisnis teman-teman. Berhasil atau enggaknya itu teman-teman sendiri yang buat. Jadi bukan orang lain ya. Artinya nggak perlu kalau misalnya seandainya teman-teman gagal, jadi nyalahin orang lain. Oh karena si A itu dulu ngajarinnya nggak bener, si B kurang bener ngarahinnya, si C, A. Jadi kebiasaan menyalahkan itu sebenarnya ngehambat teman-teman buat berkembang. Kenapa? Karena ketika teman-teman menyalahkan, otomatis teman-teman berpikir bahwa teman-teman benar. Ketika teman-teman berpikir benar, itu bakal memberhentikan teman-teman buat belajar. Karena ketika kita ngerasa kita udah benar, ya kita nggak dapat apa-apa. Kita nggak belajar apa-apa. Tapi ketika teman-teman ngerasa kayak, oh ini ada yang salah nih, oh ini ada yang kurang tahu nih. Nah itu kan teman-teman pasti bakal nimbulin suatu hal buat teman-teman mau belajar. Kuncinya adalah ketika teman-teman mau belajar, ya teman-teman bakal dapat hal baru atau insight baru. Tapi lain halnya kalau misalnya teman-teman itu misalnya ngerasa udah tahu segalanya, udah jadi master atau apalah, pokoknya teman-teman udah ngerasa tahu ya segalanya. Nah, ketika teman-teman ngeset pikiran seperti itu, ya yang terjadilah apa? Ya teman-teman wawasannya ngestak atau nggak bertambah. Kenapa nggak bertambah? Ya karena teman-teman berpikir dengan ilmu yang teman-teman punya, teman-teman udah ngerasa puas, nggak perlu ilmu apa-apa lagi. Nah, itu bahaya teman-teman. Ketika teman-teman berpikir seperti itu bakal nge-stop teman-teman sendiri buat berkembang. Artinya apa? Ya teman-teman nggak bakal dapat info-info baru, nggak dapat ilmu baru, nggak dapat hal-hal baru. Jadi penting banget buat teman-teman sendiri di sini semua untuk selalu ada motivasi buat belajar. Jadi mungkin di sini yang masih kadang suka malas buat belajar atau mungkin apa ya, coba ditumbuhin rasa pengen belajarnya. Sesulit apapun itu coba ditumbuhin aja karena haus ilmu atau rasa ingin belajar secara terus itu baik kok teman-teman. Buat apa? Buat diri teman sendiri. Jadi ketika teman-teman haus akan informasi, orangnya pengen pengen tahu apapun itu, jadi kayak pengen nyari tahu informasi apapun itu yang ada di luar sana, itu teman-teman secara nggak langsung nimbulin sifat yang positif supaya teman-teman itu bisa maju buat bisnis teman-teman sendiri ya. Jadi nggak cuma sekedar bisnis doang, tapi juga buat kehidupan pribadi teman-teman. Jadi kuncinya adalah tumbuhin rasa keinginan untuk terus belajar. Walaupun mungkin kita udah posisinya di atas, atau mungkin posisi kita lagi di bawah, atau posisi kita lagi di tengah, atau posisi kita lagi di manapun itu, rendahin ego kita, tambah ilmu kita ya, kita bisa bisa lebih maju atau satu step lebih di atas yang lainnya. Jadi kita dapat informasi baru. Seperti itu. Disiplin, gigi, full ambisi. Nah, ini tadi saya bilang teman-teman, disiplin itu mindset-nya ya. Nah, ketika teman-teman punya mindset disiplin, itu perlu banget mental untuk gigih. Artinya gigih ini selaras dengan konsisten. Jadi ketika teman-teman konsisten, itu perlu banget punya mental gigih. Jadi konsisten itu perbuatannya, disiplin itu mindset-nya, gigih itu feeling perasaan atau teman-teman. Jadi antara proses dengan cara berpikir, dengan perasaan teman-teman itu harus satu tujuan. Jadi jangan sampai misalnya teman-teman konsisten nih buat nge-live, tapi teman-teman itu pengennya tuh di hati pengen main aja deh atau pengennya nggak nge-live gitu. Terus sementara teman-teman di otak itu berpikir kalau gue harus live nih gitu kan. Karena gue pengen bis gue berhasil. Nah, itu kan bergejolak di hati, artinya di otak begini pikirnya, di perasaan begini. Nah, itu teman-teman harus ngontrol itu. Jadi teman-teman harus ambil kendali terhadap pemikiran dan perasaan teman-teman. Supaya apa? Supaya teman-teman bisa nggak bawa dari teman-teman mau kemana nih. Jadi pikiran sama perasaan teman-teman tuh teman-teman ambil alih. Jadi jangan biarin rasa malesnya atau mungkin rasa suntuknya itu yang ngambil alih diri teman-teman. Karena ketika kayak gitu, ya teman-teman bakal jadi budak moodnya teman-teman.
Jadi moodnya maunya gimana ya udah ikutin aja. Jadi kayak nggak bisa ngontrol sendiri. Tapi cobalah kontrol itu dengan punya mindset disiplin kayak gitu. Motivation gets you going, but discipline keeps you growing. That's the law of consistency. It doesn't matter how talented you are. It doesn't matter how many opportunities you receive. If you want to grow, consistency is key. Jadi motivasi yang kamu dapat itu bukanlah sebuah kedisiplinan yang bakal kamu bikin berkembang, tapi hukum yang membuat kamu itu berkembang adalah disiplinnya itu sendiri. Jadi teman-teman di sini semua, kalau mau berkembang, kuncinya adalah disiplin. Nggak masalah kamu itu orangnya punya kelebihan apa, nggak masalah kamu itu punya banyak peluang atau kesempatan manapun. Jadi nggak peduli kamu tuh berbakat atau enggak, tapi kalau kamu pengen berkembang, kuncinya adalah disiplin. Jadi di sini semua buat teman-teman semua mungkin yang ngerasa kayak, oh gue nggak bisa jualan nih, oh itu bukan bakat gue, ya nggak perlu minder. Teman-teman coba aja dulu. Kalau teman-teman seneng sama di hal-hal berbau bisnis kayak gini, itu secara nggak langsung itu bakalan teman-teman nemuin hal-hal yang mungkin nggak ditemuin sama orang-orang yang nggak niat buat jualan. Artinya teman-teman tuh inisiatif buat nemuin hal-hal baru, dan kuncinya adalah teman-teman perlu menyukai dengan pekerjaan itu. Artinya teman-teman perlu untuk suka dulu nih sama pekerjaan bis online. Supaya apa? Supaya teman-teman tuh punya inisiatif buat kedepannya nanti teman-teman bakal nemuin hal baru, atau mungkin belajar sendiri, atau mungkin nemuin konsep sendiri, atau mungkin nemuin pola sendiri. Jadi teman-teman perlu cinta dulu atau suka dulu sama pekerjaannya. Ketika teman-teman udah punya perasaan itu, ya teman-teman pasti ngejalaninnya enjoy, bahkan punya rasa inisiatif buat berkembang. Artinya mungkin kayak gini nih, mungkin yang jelasin Kak Gozi misalnya contoh kurang nih, oh di live itu kayaknya harus kayak gini deh, jadi ada yang nggak jelasin pas live tuh, misal contoh yang nggak jelasin pas live tuh misalnya apa. Nah itu mungkin teman-teman bisa cari nih, ntar di Google tuh misal contoh live tuh yang bener kayak gimana sih, apakah duduk, ataukah pakai kursi, ataukah duduk lesehan, atau mungkin di mana gitu. Jadi teman-teman kalau misalnya ngerasa kurang materi yang diajarkan di sini, ya coba teman-teman inisiatif buat nyari gitu, jadi nggak sekedar ngandelin satu pintu doang. Jadi kalau misalnya teman-teman pengen banyak pengetahuan, banyak ilmunya, ya teman-teman buka banyak pintu gitu. Jadi banyak sisi yang teman-teman buka. Supaya apa? Supaya teman-teman bisa tahu banyak hal. Jadi nggak cuma dari sisi satu doang, tapi dari sisi dua, sisi tiga. Itulah kenapa saya kemarin berhasil, karena saya itu belajarnya nggak cuma dari kelas ini doang, teman-teman. Tapi saya juga belajar dari teman saya, belajar langsung nanya sama mentor saya, sampai saya teleponin. Habis itu belajar juga dari YouTube. Saya belajar juga dari YouTube, banyak yang seller-seller Shopee yang udah berhasil di YouTube, dan saya pelajarin cara-cara mereka berhasil gimana, saya ikutin semuanya. Sampai saya cari satu-satu, bahkan di saat saya lelah, capek, mata udah ngantuk-ngantuk, tapi karena saya mau berkembang dan target saya hari itu adalah kelar materi ini, yang ini kelar nih, udah dikerjain sampai udah jadi. Nah, udah saya kerjain terus, bahkan waktu itu saya emang lagi kondisi ringan ngantuk, ya saya kerjain. Ketika itu udah selesai, ya udah saya istirahat seperti itu. Jadi teman-teman perlu buat listnya, misalnya hari ini mau apa, belajar kayak gimana, mau ngelakuin apa. Kalau udah, ya udah teman-teman bisa istirahat. Tapi kalau misalnya belum, ya kerjain dulu sampai udah berhasil atau udah selesai. Kayak gitu. Kalau belum selesai, ya selesain gitu. Jadi sebisa mungkin jangan ditunda-tunda atau di nanti-nanti. Kenapa? Karena kalau misalnya udah ditunda-tunda nanti, yang ada ntar nggak kekerja semua. Jadi artinya numpuk nanti di akhir. Jadi ketika teman-teman nunda nih, misalnya hari ini kerjainnya cuma segini aja deh. Padahal teman-teman udah bikin nih, hari ini ada 4 kerjaan. Tapi teman-teman cuma kerjain 2 poin doang ya. Ntar 2 poinnya pasti ketunda di hari selanjutnya. Nanti ketunda lagi di hari selanjutnya. Jadi yang ada malah numpuk gitu. Nah, kalau numpuk kayak gitu, ntar ujung-ujungnya malah jadi berat. Jadi teman-teman makanya perlu buat skala prioritasnya. Jadi teman-teman perlu bikin jadwal. Jadi bikin jadwalnya sekarang mau ngapain, besok mau ngapain, besok belajar apa, besok prakteknya kayak gimana, harus apa, pokoknya harus kayak gitu. Jadi teman-teman bikin sendiri kayak gimana. Supaya apa? Supaya terarah teman-teman. Jadi nggak sekedar asal-asal jalan aja. Jadi ada step by step-nya. Dan itu teman-teman harus bikin sendiri. Nggak mungkin saya yang bikin. Nggak mungkin dari Mak Diagoma yang bikin, ataupun Om Ben yang bikin, ataupun siapapun itu mentor lain yang di sana yang bikin rules atau jadwal teman-teman. Enggak, teman-teman. Itu perlu teman-teman sendiri yang buat. Karena kenapa? Karena kondisi atau kesibukan masing-masing itu kan beda-beda. Jadi ada yang sibuk di kerja, ada yang sibuk di kuliah, ada yang sibuk ngurus rumah tangga, ada yang sibuknya ngapain gitu kan. Nah, itu disesuaikan sama kesibukan itu. Jadi teman-teman bikin sendiri jadwalnya. Tentunya dengan kegiatan yang teman-teman punya ya. Jadi misalnya contoh
pagi udah kerja nih, terus siangnya ntar ngapain, atau mungkin kalau ada punya luang sambil sambil coba buka lagi materinya, atau mungkin atau kalau malam coba dengerin ulang atau apa poinnya. Pokoknya setiap Zoom ini kalau nggak mau dengerin ulang ya catat aja poin-poinnya apa yang dijelasin tadi. Kalau live terus kayak gimana. Kalau misal live itu produknya tuh harus ditaruh kayak gimana. Kalau live itu penataan produknya kayak gimana yang bagus nih. Kalau live itu pakai apa aja sih biar supaya live-nya bagus, jaringannya bagus, pakai ring light, habis itu tampilannya, habis itu penataan produknya. Pokoknya teman-teman catat aja poin-poinnya gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman pengen dapat materi atau intisarinya ya itu. Jadi perlu teman-teman ringkas dengan padat supaya jadi satu. Kuncinya gitu. Nah, malam hari ini kita sampai di sini dulu teman-teman ya. Jadi nggak lama, kurang lebih sejam, tapi ini udah cukup detail untuk khusus ngebahas live. Dan tenang aja teman-teman, untuk sekarang live shop ini kita belum ada tugas, karena kan tugasnya nanti bakal ada di next minggu selanjutnya. Nanti saya infoin. Yang jelas untuk minggu ini kita belum ada tugas dulu. Minggu depan itu kemungkinan bakal ada tugas lagi. Dan itu kita sudah akan masuk ke sesi cara beriklan di Shopee yang basic teman-teman. Gitu teman-teman. Jadi teman-teman sampai sini pahamin dulu cara nge-live Shopee gimana. Nanti teman-teman coba bisa praktekin, atau kalau masih bingung coba teman-teman nonton lagi rekaman ulang Zoom-nya. Catat poin-poinnya aja. Nanti teman-teman baca lagi dan tinggal dipraktekin seperti itu teman-teman. Oke, sampai sini dulu teman-teman. Kalau ada yang mau pertanyaan saya kasih pertanyaan, kalau teman-teman mau bertanya boleh, mungkin sampai jam 21.15 dah 10 menit ya. Kalau ada yang mau bertanya teman-teman, saya persilahkan ya. Ayo, ada yang mau bertanya kah? Kak, live itu wajib ya untuk semua penjudi Shopee? Nggak wajib, tapi bikin potensi traffic masuk itu lebih tinggi dibandingkan teman-teman nggak nge-live sama sekali. Jadi artinya kan saya pernah bilang Shopee itu kompleks teman-teman. Jadi nggak sekedar live doang teman-teman bisa dapat traffic, tapi bisa juga dari organik atau iklan. Jadi kuncinya adalah manfaatin semua fitur yang ada di Shopee buat masukin traffic ke toko. Karena perbandingan adalah 10:5:2. 10 itu prospeknya. Artinya kita tuh ngejangkau 10 pengunjung masuk ke toko kita. Tapi dari 10 itu, contoh yang minat tuh ada 5 orang doang. Tapi yang check out pada hari itu juga cuma 2 nih contoh. Minimal berarti dari 10 pengunjung yang masuk ada 2 kan yang check out. Nah, berarti kuncinya biar banyak order adalah dengan memperbanyak pengunjungnya. Nah, salah satunya itu dengan cara Shopee Live. Jadi untuk live ini sebenarnya nggak wajib, tapi kalau teman-teman mau memperbanyak traffic masuk ke toko, itu butuh nge-live. Jadi buat traffic itu sebenarnya bisa dari live, bisa dari iklan, bisa dari organik Shopee, atau ikut-ikut event campaign Shopee. Jadi teman-teman bisa masuk di berbagai hal. Semakin banyak teman-teman masuk, semakin banyak pula traffic masuk ke toko gitu teman-teman poinnya. Jadi kalau misalnya teman-teman cuma masuknya live doang ya live doang. Jadi sekedar live doang, tapi kalau misalnya teman-teman sekedar iklan doang ya berarti traffic yang masuk dari iklan doang. Nah, pertanyaan adalah teman-teman mau pilih mana? Mau pilih yang traffic banyak masuk atau yang cuma sedikit doang atau beberapa doang? Kan kuncinya adalah buka semua pintu gitu. Artinya dari segi live-nya buka, dari segi iklan buka, dari segi organik buka, dari segi luar marketplace misalnya naruh di Instagram atau Facebook kasih link Shopee kita juga buka. Jadi kita buka semua jalur buat masuk ke toko kita gitu teman-teman. Supaya apa? Supaya trafficnya banyak yang masuk. Kalau traffic yang makin banyak yang masuk itu meningkatkan kemungkinan buat si customer bakal beli gitu. Jadi kuncinya itu. Untuk live sekarang apakah harus daftar dulu untuk dapat garis ongkir, Kak? Kalau garis ongkir itu justru sebelum live ya, Kak. Jadi garis ongkir ini itu sebenarnya bisa untuk pas lagi live ataupun bukan live. Cuman biasanya kalau pas lagi live itu ngasih voucher potongan harga, biasanya begitu. Kalau voucher garis ongkir itu biasanya udah ada dari Shopee-nya. Bedanya apa kalau misalnya voucher garis ongkir sama voucher produk? Kalau voucher produk ya itu buat ngurangin produknya. Jadi artinya ketika si customer itu masuk live kita, dia bisa dapat potongan
voucher produk buat dipakai pas lagi closing, pas live. Kayak gitu. Kak, kalau kita buka aplikasi di Shopee di HP, apa bisa juga buka di komputer atau laptop? Terus apa di aplikasi itu sama nggak dengan apa yang ada di HP? Sama, Kak, dan bisa juga. Jadi kalau kita buka Shopee kita pribadi nih, di HP atau di laptop tuh bisa, dan berbarengan juga nggak apa-apa, aman-aman aja gitu. Jadi nggak ada masalah juga. Dan untuk tampilan sendiri, tampilan dekorasi tokonya itu teman-teman di Shopee-nya itu ya, di Shopee teman-teman itu di dekorasi toko itu diatur. Diaturnya kayak gimana? Samain tampilan antara aplikasi sama yang webnya. Soalnya kan ada pengaturannya tuh. Jadi kalau teman-teman ke bagian dekorasi toko itu ada pengaturan buat khusus buat aplikasi aja atau buat webnya aja. Jadi kalau bisa disamain aja teman-teman. Tapi kalau teman-teman punya ide-ide kreatif lainnya, ya teman-teman mungkin bisa antara aplikasi dan webnya beda gitu ya. Pokoknya diatur aja sesuai dengan kemauan teman-teman sendiri. Untuk buat toko baiknya akun yang biasa untuk belanja atau buat akun baru? Boleh akun baru, boleh akun biasa. Tapi kalau bisa bikin akun yang baru. Tapi kalau misalnya Tata udah ada akun yang lama, ya nggak apa-apa pakai aja. Tujuan dari akun baru itu adalah supaya teman-teman bisa dapat dorongan buat organiknya di Shopee. Jadi di Shopee itu kan ada ads, ada organik ya. Kalau organik itu yang gratisan. Jadi teman-teman kalau di Shopee itu kalau misalnya teman-teman baru daftar akun itu untuk yang gratisan ya, artinya naikkan produk secara gratisnya itu bakal lebih di-push naik ke atas sama Shopee-nya ketimbang dengan akun-akun lama. Jadi bedanya kayak gitu teman-teman. Tapi khusus buat sekarang-sekarang aja ya. Saya soalnya belum nyoba-nyoba lagi nih. Terakhir saya nyoba awal-awal tahun itu ya kayak gitu. Kalau misalnya akun baru itu masih bagus banget buat organiknya atau yang gratisannya. Tapi kalau misalnya akun lama itu organiknya atau nge-push produk bukan iklannya itu ampas banget. Jadi kalau misalnya akun lama nih nggak iklan itu traffic jadi kurang gitu. Kayak gitu. Nih akun saya set lagi keluar Zoom lagi sebentar ya. Kak, recording materi yang terlewat bisa diakses di mana? Ada Kak di channel materi itu kan ada ya. Jadi di setiap abis Zoom ini kan di-record, jadi nanti video recordnya itu dikirim di channel materi. Bisa dicek di Telegram yaitu di channel materi yang Shopee Basic ini. Ayo ada pertanyaan lagi teman-teman? Kak, kalau kita upload produk itu kan ada suruh diisi mereknya. Lalu merek apa Kak yang harus kita bikin atau kita tulis? Sesuaiin sama produknya aja. Kalau misalnya produknya botol apel, berarti namanya sama Spring. Kan kemarin dan sempat dijelasin juga tuh. Kalau misalkan yang sama Spring itu bentuknya yang kayak gimana? Itu botol apel, diffuser. Habis itu ada juga ya pokoknya barang-barang sama Spring lah. Kalau sama Spring itu lebih ke essential oil, parfum, terus Hanila kayak gitu teman-teman. Jadi disesuaikan aja sama produknya. Soalnya ada produk yang brandnya khusus brand sama Spring, ada yang produknya itu khusus brand Summerson. Kuncinya kalau brand sama Spring itu pengaruh, kalau Summerson itu lebih ke parfum. Kayak gitu teman-teman. Ayo ada pertanyaan lagi teman-teman. Kalau ada yang mau nanya saya masih kasih waktu. Kak, saya isi varian produk kenapa hanya terbatas 2 saja ya? Apa kalau awal-awal begitu? Enggak, Kak. Kalau varian produk itu bisa banyak gitu. Yang penting, ini mungkin Kakak nambahinnya di ini ya, di lewat PC ya. Jadi kalau misalnya mau nambahin varian produk itu tekan gambar yang plus
di samping itu kan kayak ada gambar plusnya. Nah itu tekan aja. Kalau enggak, kalau ada kayak gambar kolom kosong langsung diisi namanya aja. Itu supaya apa? Supaya bisa kebuat varian baru. Jadi ntar kakak coba lagi aja nih pas lagi ini kayaknya kakak nguploadnya lewat PC ya. Jadi kalau lewat PC itu mungkin emang agak bingung karena emang banyak juga member-member sebelumnya itu yang bingung pas lagi di PC itu kok cuma 2 doang. Jadi cuma atas dan bawahnya doang. Jadi habis itu di mana lagi nih? Nah, itu ada di kanannya, Kak. Di bagian kanan. Jadi kalau misalnya lewat PC itu kan di bagian varian kalau kita aktifin itu cuma 2 doang yang di kiri. Nah, di kanan itu ada, Kak. Ada buat bagian tambahnya. Nah, itu tinggal dimasukin aja namanya gitu. Jadi kalau dimasukin namanya ntar dia bakal muncul lagi gitu. Kamu nanya kalau ada pesanan itu batas satu pesanan sampai dikasih kurir itu berapa hari ya, Kak? Maksimal itu 3 hari kerja. Itu maksimal banget ya 3 hari kerja. Kalau hari libur itu nggak terhitung kayak Sabtu Minggu tanggal merah itu nggak kehitung hari kerja. Jadi kalau misalnya teman-teman misalnya ada orderan hari Kamis, terus Kamis Jumat, nah misalnya teman-teman belum kirim-kirim juga nih dari Kamis sampai Jumat belum kirim juga nih, nah itu kan Sabtu sama Minggu, nah itu nggak kehitung teman-teman. Itu batas telatnya adalah hari Senin. Kalau Senin nggak dikirim juga, itu bakal ada notifikasi peringatan kalau misalnya paketnya belum dikirim gitu. Jadi bakal ada peringatan, jadi kayak ada tanda merah gitu, tanda ini paket udah 3 hari yang lalu belum dikirim juga. Nah itu bakal ada notifnya gitu. Kak, kalau ada pembeli atau customer yang mau membeli produk kita, itu dilihat dari mana ya Kak? Email atau yang fitur yang lain? Itu lihat aja kalau gampangnya, kalau buat sekarang itu lihat aja di aplikasinya. Nah, nanti ke aplikasi Shopee-nya, terus ke menu toko saya. Nah, itu kan udah kelihatan tuh muncul tab-tabnya. Jadi coba kakak ke aplikasi Shopee-nya, terus ke menu toko saya, itu kan ada tuh, ada menu status pesanan. Itu ada perlu dikirim, pembatalan, sama pengembalian. Nah, kalau ada order masuk, itu tulisannya perlu dikirim. Gitu. Kalau pembatalan artinya ada orang yang batalin atau mau ngajuin pembatalan. Kalau pengembalian artinya ada orang yang mau ngajuin retur kayak gitu. Coba kakak cek aja di bagian menu saya, terus toko saya, habis itu ntar bakal ada tulisannya tuh status pesanan. Nah itu bisa teman-teman atau kakak kasih semua bisa ngecek di situ. Itu dari HP ya, kalau mau dari PC juga sama kurang lebih poinnya. Ayo ada yang mau bertanya lagi teman-teman? Sebelum Zoom ini berakhir, karena kita Zoom lagi pekan depan ya teman-teman ya. Kita Zoom itu next-nya sebentar saya cek jadwal dulu teman-teman ya. Itu pekan depan lagi teman, karena kan ini hari Jumat ya, kan biasanya kita Zoom itu ada hari Sabtu, tapi hari Sabtu besok kita nggak ada Zoom teman-teman. Ada yang mau bertanya lagi? Cukup atau gimana teman-teman? Ada yang masih mau bertanya atau ada masih kurang paham? Kalau ada yang mau tanya di luar Shopee, kalau di luar materi juga nggak apa-apa. Nah, pekan depan itu kita bakal ada Zoom lagi hari Rabu sama Kamis aja teman-teman. Jadi hari Rabu sama Kamis kita bakal belajar tentang cara kelola pesanan itu di hari Rabu dan cara iklan di Shopee itu di hari Kamisnya. Jadi teman-teman siapin waktunya hari Rabu pekan depan kita akan bahas cara proses pesanan di Shopee. Pokoknya semua berbagai macam dengan operasional pengiriman Shopee itu kita bakal bahas dari Rabu. Hari Kamisnya kita akan ngebahas tentang cara beriklan di Shopee. Dari basic dulu teman-teman ya. Karena kalau misalnya teman-teman langsung dikasih yang paling detailnya, kita pasti pusing. Kita belajar dari dasarnya dulu.
Ada pertanyaan lagi teman-teman? Atau cukup? Ada. Boleh. Mas Gosi tadi menyampaikan untuk beriklan itu apakah harus membuat Facebook page segala macam. Oke. Kalau Facebook page itu ya dia khusus buat iklan di Facebook. Jadi kalau misalnya perusahaan Facebook itu kan dia nge-linknya sama WhatsApp sama Instagram ya. Jadi bisa. Nah kalau misalnya di Shopee ini dia nggak perlu buat Facebook page. Jadi nggak seribet Facebook page ya. Beda kalau misalnya kayak Facebook dia ada khusus buat Facebook page-nya, terus ada manajer buat Facebook Ads-nya. Itu saya juga pernah belajar dulu gitu kan. Sama kayak di TikTok itu juga ada manajer ads buat TikTok live-nya gitu. Tapi nggak seribet itu. Kalau di Shopee itu simple kok. Pokoknya kalau di Shopee itu lebih simple sih kalau menurut saya. Maksudnya dari segi nge-live terus cara ngatur orderan itu simple sama simple kayak Lazada gitu, Tokopedia. Kayak gitu karena kan dia basicnya marketplace bukan sosial media. Itu fiturnya juga ada di seller pusatnya juga ya? Iya, di aplikasi yang sama juga. Oh, gitu. Iya, di iya. aplikasi yang sama. Satu lagi, Mas. Boleh. Itu tadi sempat menyampaikan karena kemarin Rabu saya nggak bisa datang, nggak bisa ikut. Untuk beriklan itu apa harus mengutamakan, maksudnya harus melalui tahapan live dulu, enggak ya? Maksudnya live Shopee? Nggak harus sih. Jadi intinya tuh kalau iklan itu, jadi kalau misalnya mau iklan doang boleh, mau live doang boleh, tapi kalau mau dua-duanya juga nggak apa-apa. Jadi antara live Shopee dengan iklan ads yang nanti bakal dibahas itu beda. Jadi iklan yang nanti kita bahas itu adalah lebih ke cara naikin peringkat produk di Shopee. Jadi kalau semakin tinggi peringkat produk kita itu peluang buat dilihat customer itu makin besar. Dan ketika peluang dilihat customer itu makin besar, otomatis minimal ya, itu orang yang klik itu makin banyak. Dan kalau ada orang yang klik makin banyak, biasanya kalau udah masukin ke keranjang itu, dia pasti bakal check out di tangga gajian. Atau mungkin kalau dia pengen bisa itu juga, ya bisa di bisa itu juga. Jadi kita memperbesar kemungkinan ada penjualan itu dengan cara menaikkan peringkat produk gitu. Terakhir ya. Boleh. Untuk alamat, kembali lagi. Setelah saya lihat, saya buat untuk Shopee-nya ini alamatnya kok yang muncul alamat utama ya. Alamat tokonya kok tidak, maksud saya di tempat saya itu ada 2 alamat, yaitu alamat yang Bogor dua-duanya. Nah, yang satu itu tertulis di situ alamat utama, tapi alamat tokonya kok nonaktif. Terus cara mengaktifkan alamat tokonya bagaimana ya? Oke, itu Ibu ke ini klik alamat yang di Bogor itu ya, masuk ke settingan alamat, terus klik, besok scroll ke paling bawah, itu nanti ada tulisan atur alamat sebagai alamat utama, atur alamat sebagai alamat toko, atur alamat sebagai alamat pengembalian. Nah, itu aktifin aja, nyalain yang atur alamat sebagai alamat toko, kayak gitu. Jadi bisa itu ya? Iya, ke bagian alamatnya, terus nanti klik alamatnya, diedit ya, edit alamatnya, terus itu scroll ke paling bawah. Nah, itu ntar ada 3 pilihan buat dinyalain. Atur sebagai alamat utama, atur sebagai alamat toko, atau atur sebagai alamat pengembalian. Nah, kalau mau diatur sebagai alamat toko, tinggal nyalain aja atur sebagai alamat tokonya. Nanti kalau udah diatur sebagai alamat toko, otomatis toko di Shopee-nya, ongkirnya itu disetting dengan alamat toko yang ini. Gitu. Itu perlu alamat toko dan alamat utama saya aktifkan sama begitu ya? Ya, kalau mau sama boleh, kalau mau dibeda juga nggak apa-apa. Misal contoh, misal alamat utama itu berarti alamat kita buat belanja, contoh ya. Misalnya kalau kita belanja berarti kan kirim ke rumah kita pakai alamat utama. Terus misalnya alamat toko itu buat jualan. Jadi misalnya kalau misalnya kita mau jualan, ya barangnya dikirim dari sini gitu. Itu pakai alamat toko. Terus alamat pengembalian misalnya kalau ada yang retur, balikinnya kemana nih? Nah, pasti kan kalau kita mau barangnya balik aja ke kita lagi. Jadi supaya nanti kita bisa ajuin refund ke pusatnya. Jadi atur aja sama kayak alamat utama kita gitu. Jadi alamat utama sama alamat pengembalian sama, tapi alamat toko itu dari pusat gitu. Iya, waktu pertemuan ketiga itu sudah saya tanyakan. Ternyata setelah saya lihat settingan saya, loh kok seperti itu. Alamat yang di Bogor itu menjadi alamat utama. Cuman yang lainnya kok tidak bisa saya klik. Tapi saya coba lagi lah nanti.
Iya. Ini PR-nya buat saya ya agak-agak parah ini. Iya, Bu. Nanti tinggal dinyalain aja ya. Jadi kalau misalnya seandainya udah dinyalain, terus misalnya yang alamat tokonya itu nggak mau jadi alamat utama, berarti ntar tinggal dimatiin dulu atau mungkin pakai alamat lain. Jadi misalnya contoh yang alamat Bogor ini udah terlanjur di alamat utama. Ntar Ibu tinggal klik aja alamat yang lain nih, misal alamat rumah. Ntar tinggal nyalain aja alamat utama, otomatis alamat utamanya pindah ke alamat yang baru itu. Ntar tinggal alamat yang Bogor ini tinggal nyalain aja yang alamat toko gitu aja. Oh gitu ya. Oke, terima kasih. Oke, sama-sama. Oke, ada pertanyaan lagi teman-teman? Kayaknya udah cukup ya karena kita udah 1,5 jam. Jadi buat Zoom hari ini kita sampai sini dulu ya teman-teman ya. Nanti kalau ada yang mau ditanyain bisa ditanyain lewat grup gitu. Nanti bisa tag saya atau tag Bang Wiku buat bisa dijawab. Jadi teman-teman makasih banyak buat hari ini. Jadi sorry ya teman-teman ya, ini Zoom saya satu lagi tadi ke close karena sinyalnya yang wifi ini lagi agak error. Makasih banyak teman-teman semua. Untuk hari ini kita Zoom-nya sampai sini dulu teman-teman ya. Makasih Terima banyak teman-teman semua. kasih. Kalau teman-teman mau live silahkan boleh di live. Makasih banyak guys. Iya, makasih banyak. Sama-sama semuanya. Ya, sama-sama Kak. Ya kalau mau live boleh ya, tinggal live aja. Thank you guys.